Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di channel podcast Monolog. Buat kamu yang gak sengaja ngeklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian suka dengan podcast yang sederhana ini. Sebelum saya memulai podcast kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ramla, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang ketiga Angkatan 8 golongan 3 kelompok 3 di bawah naungan Coach Haji Nur Alam Tahir SH MPD BPSDM Sulawesi Barat. Nah, udah nggak kerasa nih, alhamdulillah kita sudah ada di tahap kedua, latihan dasar CPNS, yang mana kita tahu bahwa untuk tahapan CPNS di tahap pertama ada istilah namanya MOOC, belajar mandiri. Nah, di tahap yang kedua ini kita akan memasuki distance learning, yang mana pada hari ini merupakan hari keempat bersama BPSDM Sulawesi Barat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas terkait salah satu nilai dasar PNS, yaitu berorientasi pelayanan. Guna untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan agenda habituasi. Nah, akan ada dua materi yang akan kita bahas pada podcast hari ini. Yang pertama yaitu mengenai konsep pelayanan publik. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pelayanan. Nah, nanti kita akan membahas apa sih perbedaan antar kedua istilah ini, konsep pelayanan publik dan berorientasi pelayanan publik. Yang pertama yaitu konsep pelayanan publik. David MC Kevit dalam modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil berjudul Pelayanan Publik tahun 2017 menyatakan bahwa for public service may be defined as those services which are important for the protection and promotion of citizen well-being but are in areas where the market is incapable of reaching or even approaching a socially optimal state. Health, education, welfare, and security provided the most obvious best known example. Jadi kalau diartikan ini layanan inti publik ini merupakan layanan yang penting untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan warga negara, seluruh warga negara NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu mencapai atau bahkan mendekati keadaan optimal secara sosial, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan, untuk memberikan contoh terbaik atau pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks kita sebagai ASN. Apa saja itu? Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi pemerintah. Kemudian yang kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat. Dan yang ketiga, kepuasan yang dan atau diterima oleh penerima layanan. Jadi terdapat 3 unsur utama ya. Ada penyelenggara pelayanan publik, kemudian penerima layanan publik, dan yang ketiga adalah kepuasan dari
penerima layanan. Pelayanan publik yang prima sudah tidak bisa ditawar lagi. Ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik karena dapat menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Dalam pasal 10 Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, misalnya melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah. Kemudian, contoh kedua adalah dengan membayar pajak tepat waktu. Tugas yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, ini bisa dilihat dengan misalnya jasa pendidikan, kesehatan, transportasi, jasa asuransi, dan sebagainya. Ada banyak sekali pelayanan publik yang bisa kita lihat di masyarakat kita yang bisa kita jadikan contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dengan kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang majemuk. Negara yang majemuk yang terdiri dari beragam suku, budaya, agama. Nah, ini bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi kita di antara keyakinan yang berbeda, suku yang berbeda, budaya yang berbeda. Nah, ini bagaimana kita bisa menjaga harmonisasi di antara perbedaan-perbedaan itu. Nah, itu tadi terkait konsep pelayanan publik. Nah, kita masuk yang kedua, yakni berorientasi pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam layanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Nah, ini terkait lagi dengan transparansi dari birokrasi ataupun ASN yang menjadi pemberi layanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dari perilaku melayani dengan senyum, menyapa, dan memberi salam, serta berpenampilan rapi, melayani dengan cepat dan tepat waktu, melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih layanan yang tersedia, serta melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki. Jadi senantiasa melakukan perbaikan tiada henti ya, agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Jadi melebihi ekspektasi dari masyarakat. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Doing something better and better. Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa keluar dari rutinitas dan
business as usual agar tercipta breakthrough atau terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan cara dalam pemberian pelayanan publik. Jadi ada inovasi-inovasi yang baru yang memberikan suasana yang lebih memudahkan dan lebih mendukung kondisi masyarakat atau lingkungan digital saat ini. Nah, terobosan itulah yang disebut dengan inovasi pelayanan publik. Konteks permasalahan publik yang dihadapi instansi pemerintah dalam memberikan layanannya menjadi akar dari lahirnya suatu inovasi pelayanan publik. Dalam lingkungan pemerintah, banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Di antaranya, komitmen dari pimpinan tentunya, adanya budaya inovasi, dan dukungan regulasi. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya suatu inovasi di dalam instansi publik. Yang pertama adalah komitmen dari pimpinan, kemudian adanya budaya inovasi, dan dukungan regulasi. Adanya kolaborasi antara pemerintah, partisipasi masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya perlu dibangun sebagai strategi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya suatu inovasi. Jadi kolaborasi antar instansi, kemudian antar peneliti, antar akademisi, dan stakeholder terkait ini juga sangat penting untuk membangun dan mendorong tumbuh dan berkembangnya suatu inovasi di instansi pemerintah demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, dari pemaparan tadi ada 2, yaitu konsep pelayanan publik dan berorientasi pelayanan. Dari kedua ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government, pemerintah telah meluncurkan core value, nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, dan employer branding bangga melayani bangsa. Core value ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak. Seperti kita lihat, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN, serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Jadi dimulai dari diri, kemudian mengimplementasikannya di lingkungan kerja tentunya. Oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang ASN. Dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, itu lagi pelayanan prima yang dijadikan sebagai tujuan utama untuk mencapai ASN berakhlak ini. Nah, itu tadi podcast kita terkait core value ASN tentang berorientasi pelayanan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast monolog berikutnya. Bangga melayani bangsa.